Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arenja Mayori dari PGS 4A. Di sini saya sedang melakukan video berteaching pada kelas 5 fase C dengan materi pembelajaran pengaruh kondisi geografi Indonesia terhadap kondisi alam dan lingkungan. Pada peer teaching kali ini saya menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning atau biasa kita kenal dengan PBL. Dan metode pembelajarannya saya menggunakan metode ceramah dan diskusi antar kelompok. Sekian, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, lebih baiknya kita mulai dengan doa dulu. Silakan perwakilan dari kelas untuk berdoa. Vio dipersilakan. Duduk siap. Berdoa dimulai. Doa semangat. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Ayo semuanya berdiri, masukkan diri semangat. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yuk semuanya duduk-duduk, semangat sekali. Ibu ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, semua hadir semua. Baik. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, mengapa sih di daerah Malang ini sering terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor dibandingkan di daerah pesisir pantai? Sering pengetahuan kita. Benar ya. Apalagi? Ayo Vio, Ari. Ya, dataran tinggi. Karena pembuangan sampah yang sembarangan. Benar banget, siap, benar banget. Jadi, mengapa sih di Malang itu sering terjadi banjir dan tanah longsor? Salah satunya adalah faktor topografi yang mana tingkat kemiringan tanah itu sangat landai dibandingkan di daerah lainnya. Jadi ketika ada dari air dari hulu itu turun ke bawah, itu biasanya apalagi ditambah dengan curah hujan yang tinggi itu dapat menyebabkan banjir. Terus selain itu, tanah pada daerah dataran tinggi itu biasanya lebih gembur, jadi kurang padat sehingga mudah ambrol seperti itu. Jadi sesuai dengan materi dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita peserta didik dapat menganalisis pengaruh kondisi geografis di Indonesia terhadap kondisi alam dan lingkungan. Tadi, mengapa sih daerah Malang itu sering terjadi bencana alam dan banjir? Dan jawaban kalian tadi sangat mengesankan. Di sini Ibu akan memberikan kalian bahan ajar untuk mempermudah pemahaman kalian terkait bencana alam dari sudut topografi, dari curah hujannya, tanah, dan faktor-faktor yang disebabkan oleh manusia seperti pembuangan sampah, terus penebangan hutan. Jadi di sini Ibu akan menunjukkan bahan ajar untuk mempermudahkan kalian dalam mempelajari materi ya. Jadi seperti pada pembelajaran sebelumnya, Indonesia itu terletak pada letak astronomisnya yang mengakibatkan Indonesia memiliki musim tropis, yaitu yang bisa berdampak pada bencana alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran, angin, terus global warming, dan erosi. Selain itu juga berdampak pada sektor pertanian. Jadi di setiap, karena Indonesia memiliki iklim tropis, itu berdampak positif dan negatif pada sektor pertanian. Ada juga dampaknya pada sektor perikanan,
dan pariwisata. Jadi setelah Ibu menyampaikan bahan ajar tadi, kita akan membuat kelompok dua-dua ya. Jadi kita akan membentuk dua kelompok berisikan 2 anggota untuk mengerjakan LKPD. Jadi sebelum mengerjakan LKPD pertama, kita akan menonton video interaktif terlebih dahulu mengenai materi kita, pengaruhnya terhadap kondisi alam dan lingkungan. Jadi setelah kalian menyimak video interaktif tadi, di sini saya akan memberikan lembar kerja buat kalian dan untuk menuliskan apa sih yang kalian pahami dari video tersebut. Jadi kalian buka lembar LKPD lembar kerja pertama. Di situ kalian udah tahu kan itu namanya bencana alamnya itu apa aja. Tuh. Nah, bencana alamnya itu apa aja? Jadi kalian di situ menuliskan faktor penyebab bencana alamnya. Ya. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit, Ibu tunggu, setelah itu Ibu kumpulkan. Ini apa ini? Ablasi kan ablasi. Ini alami PT. Iya orang 30. Iya ya Allah. Yang terakhir. Anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Boleh Ibu lihat, nanti dikumpulkan ke Ibu. Mana? Nah, baik. Sebentar, Ibu kumpulkan dulu ya. Ibu periksa. Baik, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja yang kedua. Karena pengerjaan kalian pada LKPD pertama sangat memuaskan. Di sini Ibu memberikan LKPD yang kedua dikerjakan secara berkelompok ya, dan diusahakan semuanya berpartisipasi dalam pengerjaannya. Asik. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu, maju ke depan. Longsor. Banjir. Ikan. Berikan. Tanah longsor dampak. Apa cepat? Banjir. Yang kayak tadi dong. Dampak dari bencananya. Banjir. Nah, semuanya udah selesai? Sudah. Ayo, mari Ibu lihat pengerjaan kalian, dikumpulkan ke Ibu ya. Ya, wow, bagus banget. Sebelum lanjut ke LKPD 3, kemarin kan Ibu suruh kalian untuk mencari berita tentang bencana alam yang ada di sekitar kita maupun di lingkup Indonesia ini ya. Semuanya sudah menyiapkan? Sudah? Oke, jadi sekarang kita memasuki LKPD yang ketiga. Ya. Jadi beritanya itu nggak boleh sama. Tuh, jadi di LKPD ketiga. Jadi pada LKPD ketiga itu kalian nanti menganalisis berita bencana alam apa dan apa dampaknya seperti itu. Ya. Nanti yang kurang paham kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Nama bencana kalian apa kemarin? Jangan lupa jenis bencana alamnya dituliskan. Diusahakan kelompok 1 dan kelompok 2 itu tidak sama. Aku banjir. Dia banjir. Ayo. Ada kesusahan kalian dalam mengerjakan LKPD-nya? Langsung aja. Ternyata kurang kreatif ya kelompok pertama. Cuma dapat 1 berita. Oh iya, gempa. Ayo ditulis di sini berarti gempa. Tanah longsor sama gempa. Bagaimana? Adakah kesusahan dalam pengerjaan? Ada. Tidak. Baik. Jadi hasil pengerjaan LKPD kegiatan 3 kalian akan kalian presentasikan ke depan. Dimulai dari kelompok 1 ya. Tanah longsor dan kebakaran hutan. Cara merawat dan melindungi lingkungan yang pertama yaitu menanam pohon yang tak longsor. Yang kedua, tidak menambang pohon sembarangan agar tidak terjadi erosi. Yang kedua, cara merawat dan melindungi lingkungan dari kebakaran hutan. Yang pertama, menjaga hutan tetap aman. Yang
kandang, dan yang kedua itu ada tanah longsor. Nah, untuk cara merawat dan melindungi lingkungan, yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan. Lalu untuk yang tanah longsor itu tidak menebang pohon sembarangan. Untuk saran untuk merawat dan melindungi lingkungan, yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan di lingkungan, dan untuk cara merawat yang tanah longsor itu menanam pohon kembali atau reboisasi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjelaskan secara singkat, menyimpulkan secara singkat ya. Di sini Ibu akan menunjuk Afioni. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini itu faktor Ya, bencana alam. ada dua faktor, ada faktor alam, ada faktor manusia. Jadi faktor alam itu contohnya dari gempa bumi, tsunami. Terus kalau dari faktor manusia itu contohnya dari banjir, kebakaran hutan. Ya, bagus sekali kesimpulan dari Afioni. Jadi bencana alam itu terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor oleh manusia, tindakan manusia. Jadi faktor alam itu disebabkan oleh kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti kayak tsunami itu, terus gempa bumi, gunung meletus. Kita kan tidak bisa membuat bencana tersebut. Sedangkan faktor yang disebabkan oleh ulah manusia itu seperti membuang sampah sembarangan, itu dapat menyebabkan banjir, bagus. Terus menebang pohon secara liar itu dapat menyebabkan longsor, bagus. Jadi karena kalian, Ibu rasa sudah paham, di sini Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Jadi di sini Ibu akan mengukur seberapa paham kalian dalam materi yang telah Ibu berikan. Jadi soal ini dikerjakan secara individu ya. Berapa ini? Yang menyontek ya, di sini digunakan untuk mengukur seberapa paham kalian dalam penguasaan materi yang telah Ibu berikan. Ya, Bu. Jadi nanti Ibu akan memberikan soal pengayaan kepada kalian yang sudah memahami dan mendapatkan nilai di atas KKM dalam soal evaluasi ini. Jadi Ibu akan memberikan soal remedi kepada kalian yang nilainya kurang dari KKM. Ingat, nggak boleh contek-contekan, dikerjakan secara individu. Bagi siswa atau siswi yang ketahuan mencontek, maka akan Ibu kurangi 10 dari poin. Setelah Ibu mengoreksi anomali hasil pengerjaan kalian, di sini Ibu akan memberikan soal pengayaan kepada kalian semua karena nilai kalian semuanya di atas KKM. Itu sangat bahagia dan sangat salut kepada kalian. Ternyata kalian memahami materi yang Ibu berikan. Karena materi hari ini sudah selesai, Ibu ingin memberikan pekerjaan rumah kepada kalian. Jadi kalian di rumah membuat rangkuman atau kesimpulan tentang materi yang didapatkan pada pembelajaran Ibu hari ini. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Kesimpulannya berapa paragraf, Bu? Kesimpulannya minimal 3 paragraf ya, itu 1.500 kata. Ya? Ibu. Baik. Semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Jadi Ibu ingin memberikan penguatan lagi dari materi hari ini. Jadi kebencanaan alam itu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Sebutkan apa saja dari faktor alamnya? Ya, tadi itu tsunami, gempa bumi. Kalau faktor dari manusia? Banjir, kebakaran, lagi? Tanah longsor, bagus. Nah, jadi jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya, selain kalian mengerjakan rangkuman dari materi hari ini, Ibu harap kalian sudah mempelajari materi sebelumnya supaya mempermudah kalian memahami pembelajaran materi selanjutnya. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dipimpin oleh Pio. Silakan Pio. Siap.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu harap ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat banget kepada kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.